Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di awal hari bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang merupakan suatu tanda bahwa ketika Allah mencintai seorang hambanya, Allah jadikan dia seorang yang beriman. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad. Ini karangan kitab ini karangan Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Jauzi. Bagaimana beliau menasihati terhadap anaknya. Karangan Al-Hafidh Ibnul Jauzi di dalam bagaimana cara beliau mendidik, menasihati anaknya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughannaka indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini diantara anjuran atau perintah Al-Quran terhadap kita untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua dan jangan menyakiti keduanya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Jadi ketika seorang anak Adam meninggal, maka terputus seluruh amal kebaikannya. Dalam hal ini artinya dia tidak bisa menambah pundi-pundi amal kebaikannya. Artinya dia ketika orang sudah meninggal, dia tidak bisa menambah kebaikan dari pahala salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang diajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain mengajarkan ilmu tersebut kepada orang selanjutnya, dan begitu selanjutnya. Jadi yang mengajarkan atau gurunya dapat pahala, kemudian guru dari gurunya berarti juga dapat pahala. Itu yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat di dalam hadis ini. Awaladin salihin yad'u lahu. Kemudian yang ketiga adalah seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan terhadap kedua orang tuanya. Nah, jadi dalam hal ini bahwa ketika anak soleh adalah merupakan hal yang bermanfaat bagi orang tua. Jadi anak soleh di dalam hal ini adalah merupakan suatu yang akan bermanfaat bagi orang tua. Sebagaimana hal ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Kenapa? Karena baiknya suatu masyarakat itu dimulai dengan baiknya
individu dari kumpulan masyarakat tersebut. Jadi baiknya suatu masyarakat, suatu perkumpulan itu dilihat dari mana baiknya individu dari masyarakat atau kumpulan tersebut. Makanya di sini Al-Hafidz Ibnul Jauzi menulis risalah yang dinamakan tadi Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad. Itu tujuannya apa? Agar memberikan pengajaran, pendidikan terhadap anak-anaknya, terlebih lagi di sekarang kita telah sampai di zaman yang begitu banyak kerusakan, banyak kehancuran, banyak durhaka. Banyak dari anak-anak zaman sekarang yang mereka durhaka terhadap orang tuanya. Sangat sedikit dari mereka yang istilahnya berbuat baik terhadap mereka. Jadi ini semua tentunya menyebabkan kepada kerusakan perkumpulan, menyebabkan kepada kerusakan dalam bermasyarakat, karena sebagaimana tadi telah kita jelaskan bahwa baiknya suatu masyarakat, baiknya suatu perkumpulan itu dimulai dengan baiknya suatu individu dari perkumpulan atau dari masyarakat tersebut. Nah, insya Allah kita akan membaca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Qala al-hafidhul mutakallimu al-faqihul mufassiru Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman ibn al-Jauzi rahimahullah. Nah, sebelum kita mulai, pengen menjelaskan ada satu faedah penting. Ada namanya Ibnul Jauzi, ada yang namanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ini dua orang yang berbeda. Kalau Al-Hafidz Ibnul Jauzi itu adalah seorang alim, faqih, mufassir, alim besar di dalam mazhab Hambali. Beliau itu memiliki karya-karya fenomenal di dalam membersihkan mazhab Hambali dalam tudingan-tudingan keji terhadap Imam Ahmad, terutama di dalam permasalahan tasbih. Jadi banyak sekali karya beliau yang memberikan pembelaan terhadap Ahmad Ibnu Hambal di dalam membersihkan nama beliau dari tudingan keji, terutama di dalam permasalahan tasbih dan tajsim. Nah, adapun yang kedua tadi Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Jadi, Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu muridnya dari Ibnu Taimiyah, para pemuka kaum tasbih. Jadi yang menjadi rujukan orang-orang Wahabiyah, terutama di zaman sekarang. Banyak dari mereka yang menjadi rujukan oleh orang-orang Wahabi, terutama di dalam menetapkan keyakinan rusak mereka, akidah tasbih dan akidah tajsim. Nah itu. Kemudian bismillah. Alhamdulillahillazi ansha'al abal akbar min turab. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan al-abal akbar. Yang dimaksud adalah Nabi Adam. Yang dimaksud adalah Nabi Adam. Min turabin, dari tanah.
Jadi Nabi Adam adalah Abul Bashar. Abul Bashar ayah seluruh para manusia. Dan beliau adalah nabi dan rasul pertama. Ini kenapa saya katakan demikian, untuk membantah kelompok Wahabiyah di zaman sekarang yang mana mereka itu mengingkari terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Adam. Jadi di antara kesesatan kelompok Wahabiyah adalah bahwa mereka mengingkari terhadap kerasulan dan kenabiannya Nabi Adam alaihissalam. Seperti biasa mereka tipu dayanya mengambil suatu hadis lalu mereka pahami secara PDW. Pahami secara PDW. Ada satu hadis yang menjadi syubhat mereka adalah mereka mengambil ada satu hadis yang disebut dengan hadis syafa'ah. Jadi hadis ini adalah menceritakan tentang keadaan hari kiamat, bahwa segolongan manusia datang menghadap Nabi Nuh. Datang menghadap Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengatakan terhadap mereka, idhabu ila Nuh wa innahu awwalur rusul. Jadi pergilah kepada Nabi Nuh karena dia adalah rasul pertama. Orang Wahabi mengatakan secara letterleknya begitu. Tapi maksudnya apa dari perkataan ini, bahwa pergilah kepada Nabi Nuh karena Nuh adalah rasul pertama. Maksudnya apa? Bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama Allah utus terhadap orang-orang kafir. Jadi maksud dari awwalur rusul di sini adalah bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang Allah utus pertama kali terhadap orang-orang kafir. Bukan artinya dari sini mengingkari Nabi Adam sebagai nabi dan rasul. Bukan artinya dari sini mengingkari Idris dan juga Syis sebagai nabi dan rasul. Tidak. Kita menetapkan hal itu. Oleh karena di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Syis, juga Nabi Idris itu belum terdapat kekufuran. Ketika sepeninggal Nabi Idris, di situ mulai muncul kekufuran, muncul sebagian manusia yang menyembah terhadap berhala, lalu diutuslah Nabi Nuh menyeru mereka untuk kembali masuk ke dalam agama Islam, menyembah terhadap Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah itu. Terus wa akhraja dzurriyyatahu minat tara'ibi wal aslab. Kemudian segala puji bagi Allah yang telah menciptakan, mengeluarkan keturunan Nabi Adam minat taraibi wal aslab, dari at-taraib wal aslab. Jadi hal ini juga sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, firman Allah gimana? Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Jadi itu dari situlah manusia atau keturunan Nabi Adam diciptakan dari taraib dan al-aslab.
Terus wa'adadal asyaira bil qarabati wal ansab, dan ya Allah yang telah adada itu apa? Adada babi nasara, adada ya'dudu ma'nahu a'ana. Jadi yang telah menolong al-asyaira terhadap kerabat-kerabat atau terhadap kekeluargaan, bil qarabati dengan adanya kekerabatan, wal ansabi dan adanya nasab. Wa an'ama alayya bil ilmi wa irfanis shawab, dan segala puji bagi Allah, kata Ibnul Jauzi, yang telah memberikan kenikmatan terhadap saya akan ilmu dan mengetahui kebenaran. Irfanis shawab, mengetahui kebenaran. Jadi ilmu, pemahaman yang benar adalah kenikmatan yang begitu besar. Jadi orang mengenal ilmu, mengenal terhadap, mengetahui terhadap pemahaman yang benar, itu adalah merupakan suatu kenikmatan yang besar. Wa ahsana tarbiyati fis siba wa hafizani fis syabab, yang telah memberikan kepada saya bagusnya pendidikan ketika saya masih kecil, Ibnu Jauzi, dan hafizani yang telah menjaga aku fis syababi di dalam fase dewasa. Semasa kecilnya alhamdulillah, katanya, Allah jadikan saya atau Allah berikan terhadap saya pendidikan yang bagus, dan sehingga akhirnya Allah menjaga saya juga ketika saya beranjak dewasa atau beranjak dewasa dan menua. Siapa sih? Wa razaqani dzurriyyatan, dan yang juga Allah telah memberikan kepadaku rizki berupa keturunan. Biwujudihim, yang dengan adanya mereka, wufuras sawab, terlimpahnya akan kebaikan, terlimpahnya akan ganjaran-ganjaran. Jadi hal ini yang menjelaskan kepada kita bahwa ada kalanya dengan anak-anak itu berlimpah pahala atau bahkan sebaliknya. Harapannya beliau, semoga dengan diberikannya keturunan-keturunan dan anak-anak, beliau Al-Hafidz Ibnul Jauzi kecipratan atau mendapatkan banyak pahala karena sebab mereka. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amma ba'du fa inni lamma araftu syarafan nikahi, dan ketika saya mengetahui kemuliaan akan pernikahan, wa talabil auladi, dan meminta akan keturunan dan anak-anak, khatamtu khatmatan, saya menghatamkan khatmatan, satu kali khataman Al-Quran yang dimaksud, menghatamkan satu kali khataman. Wa sa'altullah, kemudian saya berdoa memohon kepada Allah, ayarzuqani asyarata auladin, agar
memberikan rizki terhadapku dengan 10 anak. Dengan 10 anak. Kenapa? Para ulama atau bahkan lebih dari itu orang-orang tua kita dahulu mereka memiliki banyak anak. Karena hal ini ialah yang ditekankan oleh Rasulullah, bahwa dalam hadis dijelaskan, tanakahu, nikahlah kalian, fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamati. Nah, jadi itu beliau sangat senang ketika umatnya itu banyak. Makanya orang kalau menikah dengan tujuan memiliki banyak keturunan anak, itu adalah suatu niat yang bagus. Suatu niat yang bagus. Farazaqanihim, kemudian Allah berikan kepada saya, kabulkan doa saya, sehingga akhirnya saya diberikan 10 anak. Fakanu khamsata dzukurin, yang mana dari 10 ini 5 itu laki-laki. Wa khamsa inasin, dan 5 perempuan. Famata minal inasi isnan, dan meninggal dari anak perempuan 2. Wa minaz dzukuri arba'ah, dan dari laki-laki 4. Jadi falam yabqa minaz dzukuri siwa waladi Abil Qasim, dan tidak tersisa dari anak laki-lakiku kecuali 1, yaitu Abul Qasim. Jadi nama Fasaltullaha, kemudian saya berdoa kepada Allah, ayyaj'ala fihil khalaf, agar Allah jadikan anak saya yang laki-laki satu-satunya itu Abul Qasim al-khalafa, artinya keturunan anak yang soleh, as-solihah, yang soleh. Wa an yuballigha bihil muna wal manajih, dan semoga dengan anak tersebut Abul Qasim sampai, artinya sampai berikan kepada kita akan angan-angan dan cita-cita. Jadi semoga dengan adanya beliau gitulah, adanya anak satu-satunya itu yang sisa laki-laki, itu menjadikan terkabulnya, tergapainya cita-cita dan keselamatan. Kenapa? Karena tadi sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa pahala itu mengalir, ganjaran itu mengalir setelah meninggal dengan doanya anak soleh. Dengan anak soleh tersebut. Dengan anak soleh tersebut. Subhanallah. Summa ra'aitu minhu naw'atawanin, kemudian saya melihat dari anak saya itu tadi Abul Qasim, naw'atawanin, adanya kemunduran, adanya leha-leha begitulah. Adanya kemunduran dan leha-leha, anil jiddi fi talabil ilmi, dari kesungguhan di dalam fase ketika dia menuntut ilmu. Jadi bapaknya ini Al-Hafidz Ibnul Jauzi mendengar kabar anaknya leha-leha, adanya kemunduran di dalam dia belajar. Apa yang terjadi? Fakatabtu lahu hadhir risalah, hingga akhirnya saya menulis lahu bagi Abul Qasim hadhir risalah, akan risalah ini. Ahussuhu biha, tujuannya saya agar memotivasi dia dengan tulisan atau risalah yang saya tulis ini. Wa uharrikuhu ala suluki tariqi fi kasbil ilmi,
dan saya menggerakkan, mendorong akannya Abul Qasim ala suluki untuk menempuh jalan yang telah saya lalui dulu di dalam menuntut ilmu. Artinya apa? Berharap anaknya itu menempuh jalan seperti apa yang telah ditempuh oleh ayahnya, yaitu Al-Hafidh Ibnul Jauzi. Kenapa? Oleh karena ilmu, atau oleh karena belajar dan mengajar itu adalah waktu yang paling berharga dikerahkan oleh seseorang. Artinya quality time seseorang itu di dalam belajar dan mengajar. Orang akan berada dalam kebaikan. Artinya orang tersebut akan baik-baik saja selama dia berada di dalam belajar dan mengajar. Terus wa adulluhu 'ala liltijai. Kemudian saya juga menunjukkan, mengarahkan untuk senantiasa berdoa, bermunajat ilal muwaffiqi subhanahu wa ta'ala, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'a ilmi bi annahu la khadila liman waffaqa. Sama-sama saya ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang Allah kehendaki baginya untuk suatu keburukan, kecuali artinya orang tidak akan pernah terjatuh dalam suatu perbuatan buruk, suatu kemaksiatan bagi orang yang diberikan taufik, kekuatan oleh Allah di dalam melakukan suatu perbuatan taat. Wala mursyida liman adol, dan tidak ada yang mengarahkan liman adalla, bagi orang yang dikehendaki kesesatan oleh Allah. Artinya ya, beliau ini dalam rangka berusaha mengarahkan terhadap anaknya. Adapun yang menjadikan anak tersebut baik, adapun yang menjadikan anak tersebut tersesat adalah itu tentunya dengan kehendak Allah. Artinya apa? Bahwa kita itu hanya berusaha, adapun yang menjadikan mendapatkan hidayah, yang menjadikan anak tersebut tersesat itu adalah dengan kehendak Allah. Lakin qad qala ta'ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an berfirman, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya salinglah kalian berwasiat terhadap kebenaran dan salinglah kalian berwasiat di dalam kesabaran. Wa qala fadzakir in nafa'atiz dzikra, saringlah kalian menasihati. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini hauqalah. Jadi Rasulullah menafsirkan la tahawula an ma'asiyatillah illa bi ismatillah. Artinya tidak ada penjagaan bagi seseorang dalam terjatuh ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah kecuali dengan penjagaan Allah. Wala quwwata li ahadin ala ta'atillah illa bi'aunillah, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan suatu ketaatan terhadap Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu. Wallahu a'lamu bishawab. Dah.